Cok. Oke. Jancuk. Oh, sorry, Cok. Gak apa-apa kalau di Bali jancuk itu naskleng. DJ. Ini DJ ku ini mabuk ya kayaknya. Mas Ade, nama DJ-nya DJ Sade. DJ Sade. Dengar gak nih? Dengar gak? Udah dengar gak? Oke, ini enak. Oke, ini enak nih. Enak. Enak lah. Oke, Mas. Ke awal tadi toh. Jadi saya pikir Mas Cipeng ini punya sifat sedikit kayak semacam whistleblower. Whistleblower tuh orang dalam yang sering mengeluarkan statement yang di instansi itu mereka tidak keluarin gitu demi banyak pertimbangan. Jadi Mas Cipeng saya lihat sih sering mengeluarkan informasi-informasi yang tidak dikeluarkan oleh institusi resmi. Jadi saya ingin Mas Cipeng coba bercerita dari kacamatanya Mas Cipeng, saya ingin tahu di lapangan tuh kayak gimana, Mas? Jadi kalau beli nih gini nih. So, ini ngegas lah biasa aja nih. Aduh, saya nggak ada alasan buat ngegas. Ntar kamu ngomong yang agak. Bener kan orang ngegas ketemu ngegas jadinya biasa aja jadi ya netral. Nanti kalau Mas ada yang ngomongannya mungkin saya anggap kurang masuk akal, mungkin saya ngegas. Tapi kayak enggak sih, soalnya Masnya kelihatannya baik ya mukanya. Muka baik, fuckboy atuh. Oh, kamu fuckboy. Orang tuh Aciga, fuckboy sampean tuh pasti kan. Alhamdulillah udah bertobat sekarang. Jadi di era saya nggak ada istilah fuckboy. Dulu namanya Angelo. Oke, Mas, silakan, Mas. Oke. Jadi thank you Bli. Jadi kalau yang kesempatan di lapangan itu yang nggak disorot sih yang pertama adalah ya gua akuin sih itu tingkat kelelahan tenaga medis. Benar begitu ya Pak Dokter ya? Oh, ya tingkat kelelahan ini suara dokter. Jadi nih, saya sudah siapin banyak data. Anjir, bawa berkas. Nggak boleh kalah kita bawa berkas. Ada berkas nggak? Wah, nggak bawa kita kalah coy. Jadi kalau yang pertama itu tingkat kelelahan. Iya. Tingkat kelelahan. Berarti mayoritas tenaga medis yang gugur tuh mayoritas lelah toh? Nah bukan, kalau yang gugur kemarin itu, gua kemarin baca sih. Kalau yang dilakukan lo tanya Mas Bli kan, Mas Bli itu piye cok? Mas Jerry ya, kan, beli Mas Jerry aja. Jadi Mas Jerry kan tanya yang di lapangan kayak apa. Yang pertama tuh jujur hampir banyak orang yang anak muda tuh kelelahan kalau yang muda. Karena kan yang kita kan di garda depan, garda terakhir sih. Dan kedua tuh sudah banyak pasien ya? nggak jujur, nggak jujur. Banyak pasien nggak jujur. Dan yang ketiga, dalam konteks apa Mas nggak jujurnya tuh? Jadi nggak jujur mereka ini rata-rata tuh mereka ada gejala COVID, pernah mereka datang ke tempat COVID tapi nggak mau ngaku karena jujur mereka tertekan. Nah jadi kalau omongannya psikologi itu memang benar karena mereka tuh tertekan nggak mau ngaku. Mereka karena tertekan mereka nggak mau ngaku karena takut di sinis, takut di stigma. Ya kayak stigma betul. Kita ke HIV lah. Nah yang ketiga yang jarang banget kesorot itu adalah selain APD ya. Kalau APD orang udah pasti tahu lah. APD pasti nggak tahu. Itu banyaknya media-media yang memplesetkan statement dokter sih. Dibawa ke arah mana Mas? Ada mengikuti narasi tertentu nggak? Kalau yang paling parah sih kemarin sih, itu kalau nggak salah Ketua ID ya, Pak Daeng ya. Ketua ID, Pak Daeng, Ketua ID, Ketua PBID itu kemarin kan sempat diwawancara oleh salah satu media. Bagaimana bentuk distorsi informasi yang nyampe ke publiknya? Coba kalau jelaskan. Pada waktu itu sih, kalau nggak salah Ketua PBID kemarin Dr. Daeng itu mengatakan, kalau nggak salah ya, itu dia mengatakan kalau tes massal itu nanti yang kemungkinan kecek itu akan banyak, jadi hasilnya bisa meningkat. Tetapi tiba-tiba di beberapa media tertentu itu digoreng seolah-olah ID mengatakan 1.000 jenazah dan akhirnya dibeturin dan akhirnya kami para dokter dihujat walaupun akhirnya kedepannya Ketua ID klarifikasi bahwa itu framing dan akhirnya diklarifikasi bahwa kami nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah jadi kami itu rata-rata kalau kemarin statement takut karena semenjak kejadian itu jujur kita takut dipelintir. Karena aku juga pernah dipelintir juga kan omonganku. Nah, tapi kalau kita itu udah posisi kelelahan, under pressure. Nah, kalau yang gugur, jujur aja dari 35 yang gugur, kalau nggak salah udah 35 ya? Kemarin gugur, sekarang udah gugur udah berapa? Betul. Berapa? 35 ya? Dari 35 itu kalau nggak salah ya, Bli ya, itu ada 6 atau 7, kalau nggak salah nih disclaimer, yang tidak karena COVID secara langsung. Dan ini semua di Jakarta.
mostly. Enggak, menyebar. Oke. Terus Paling banyak ada paling banyak di mana ya? Gue nggak baca deh. Kalau yang data kalau yang wafat paling banyak, gugur paling banyak. Jakarta ya? Hmm. Iya paling banyak Jakarta. Terus ada yang Hmm. tertular dari luar negeri, benar nggak? Ada yang import case, terus ada Ya. yang tertular dari tempat praktek, Hmm. terus ada yang karena kelelahan rest area tertular, ada yang karena sakit jantung juga. Hmm. Jadi kalau Oh, omongan ada dokter yang sakit jantung juga? ada itu 6 Ada orang pokoknya ada. ada. Kok Jadi sampai emang itu dokter udah sakit dijelaskan. jantung? Iya sakit Mulai. jantung karena kelelahan, tapi dia Hmm. jadinya kena heart attack. Ya stres ya. Stres, benar. Kayak stres, heart attack. Hmm. Terus ada yang karena dia ketularan dari pasien yang nggak jujur. Jadi emang Hmm. tertularnya banyak walaupun finishingnya COVID. Tapi kalau nggak salah dari 35, 6 ya. 6 yang karena nggak COVID ya. Oke. Iya, 6 Jadi ya. kawan COVID 35. kalau yang Mas Cipeng kenal secara pribadi ada berapa orang tuh yang gugur itu? Yang satu tuh Prof Iwan. Prof Iwan tuh guruku. Oh, soalnya. yang senior itu. Ya, itu yang ngebuat kayak ikatan emosional lumayan tinggi karena beliau guru. Beliau kalau Siapa? salah ketularannya di pesawat. Ketularannya kalau Oh, nggak salah bukan di di rumah pesawat. sakit toh? Bukan di Kalau rumah nggak sakit? salah kalau Prof Iwan itu dia non klinisi Mas, jadi dia peneliti obat. Oke. Oh 25, 25 bukan 35 ya? Oh Mas revisi Mas, yang wafat 25 Mas Oh, kalau kan dokter. Kalau menurut 35 itu sama 35 sama apa? Oh kalau 35 itu tenaga medis, kalau dokter 25. itu udah kan dokter sama tenaga medis kan beda itu. Ya Soalnya di kalau tenaga catatan medis tuh di sini masih 25 soalnya. iya kalau tenaga medis itu sama perawat juga kan. Perawat. Jadi kalau dokter Betul. doang 25, kalau sama tenaga medis 35. Tapi saya boleh nanya nggak sesuatu ke Dokter Tirta? Ada nggak kurikulum kedokteran modern yang mengajari calon tenaga medis atau calon dokter untuk mengatasi situasi pandemi seperti ini? Ada nggak di kurikulum basic? Kalau kurikulum yang mengatasi pandemi seperti ini, jujur ya, dari kita belajar yang flu Spanyol 100 tahun lalu sih, mencegah infeksinya, jujur. Mencegah, mengerem infeksinya. Jadi secara psikologi kan waktu itu belum ada teknologi. Jadi emang nggak ada protokol untuk menghindari media, menghindari informasi-informasi yang sifatnya belum pasti gitu. Nggak diajarin nggak di kurikulum Mas ya? Iya, kalau yang jujur aja mereka mengajarinya lebih ke protokol kesehatan sih. Kayak membatasi pertemuan, mengurangi, intinya memutus rantai infeksi. Intinya itu aja. Jadi kalau gimana? Tapi rantai infeksi secara psikomatiknya belum diputus. Ya, makanya target utama dari kalau kurikulum kedokteran itu ada 2 sih. Prevensi sama penyembuhan, kurasi. Kurasinya yang hadapi garda terakhir kan, yang di IGD, yang di ruang isolasi. Nah, untuk sisanya prevensi dan edukasi. Nah, untuk garda prevensi edukasi itu pemutusan infeksi, maka ada physical distancing dan kawan-kawannya. Cuman kalau yang gue setuju dari omongan Mas D itu adalah emang dari awal tuh tujuannya pemerintah itu menenangkan. Ya, jadi Mas setuju nggak kalau Dokter Terawan itu di awal itu sebenarnya move-nya dia tuh tepat atau tidak Mas Ipeng? Di awal dia mengatakan tuh menenangkan masyarakat. Tujuannya walaupun ada beberapa statement beliau yang mungkin entah dipelintir media atau mungkin cara ngomongnya salah, itu diterimanya kalau salah. Dipelintir sudah pasti ya. Kita berdua sudah tahu kan media Indonesia. Iya, ingat gak Pak Terawan tuh di awal pernah ngomong kayak gini bahwa virus COVID pernah sembuh sendiri, ingat gak? Di awal banget. Iya, betul. Dan beliau itu tentara. Jadi saya kan lihat basicnya Pak Terawan ini beliau tentara. Paling tidak beliau paham. Kalau saya menurut saya teori saya pribadi, Pak Terawan ini tahu 100% persis skema ini. Makanya beliau sering ngomongnya terlalu santai dan order dari pusat, tanda kutip, bukan Jakarta ya. Mungkin Pak Terawan disuruh diam dulu. Makanya sekarang beliau kan hilang. Mungkin Mas Ipeng bisa ngejelasin kenapa Dokter Terawan hilang sekarang. Wah kalau itu aku nggak tahu itu. Jujur aja kita juga kayak kalau masih nggak ada berita, nggak ada selentingan di kalangan di grup WhatsApp om dokter yang genit yang suka bagi-bagi foto-foto suster. Nggak ada.
Oh, kayak nggak pernah ya kak. Itu grup WA sih, pernah masuk grup WA siapa nih? WA aku udah pasti. Mas, umurnya Mas Ipeng berapa umurnya? Aku separuh umurmu, Mas. Aku 28, dirimu 50 kan. Anjing. Jancuk. Masnya baru 28. Oke. Dirimu 40 kan. Kalau bahasa Inggrisnya gini, apa Mas tuh kayak wine. Makin tua tuh makin gak ada yang beli karena mahal. Nah, dirimu laku aku 43 Mas, weh. Wong Jember istriku loh. Oh iya makanya. Jember piye, Bos? Itu Jember campur itu keju-keju. Mas Ipeng udah berkeluarga loh? Iya. Di Jakarta semua keluarganya? Enggak ada. Kalau aku kebetulan jujur aja ada masalah. Enggak ada kebetulan, Mas. Di dunia ini enggak ada yang kebetulan. Pinter juga kok ya. Kalau aku anak ada di Jogja anak. Oke. Enggak perlu dijelasin banget. Soalnya saya takut dicari orang-orang pedofilia nanti lokasi anak-anak itu. Enggak, soalnya gerakan pedofilia ini nanti di ujung pembicaraan ini kita akan menuju ke sana. Dan ini ada korelasinya dengan COVID ini. Nanti saya cerita ke sana. Ini masih panjang ini, bro. Nanti ini ada hubungannya. 2 jam cukup nih, 2 jam. Makanya ini kayak gini nih. Kurang sih. Kalau stok saya sih ada untuk 3 tahun sih. 3 tahun, Bos. Ini saya Pokari ya di sini. Oke, Mas Ipeng. Oke, tadi apa tadi? Kita tuh pertama kali ngomong tentang ini ya, tentang gugurnya petugas medis. Kan waktu itu saya bikin statement waktu Pilpres kemarin itu ada ratusan ya yang meninggal ya Pilpres petugas di pemungutan suara, dan itu nggak jelas kan sebabnya apa, terus beritanya juga simpang siur. Itu saya pikir ya itu kan sebuah konspirasi. Itu kita sepakat nggak kalau kematian wafatnya petugas TPS waktu itu di Indonesia adalah sebuah konspirasi? Itu sepakat nggak, Mas? Kalau konspirasi apa aku nggak tahu, cuman kalau wafat konspirasi politik ya bisa jadi konspirasi politik di Indonesia. Ya bisa jadi karena wafatnya banyak banget ya, dan pahlawan itu. Dan beritanya nggak ini kan, nggak jelas, kayak ada sesuatu yang kayak menghalangi orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu nggak perasaannya Mas Pilpres kemarin? Masnya milih siapa? Apa? Masnya milih siapa kemarin? Kalau aku pada waktu itu jujur aja Pak, nggak sempat milih Pak, karena di Jakarta saya. Saya dapilnya di Jateng Pak. Oh, sama. Saya waktu itu nggak bisa milih soalnya barangnya bagus banget Mas. Males milih. Keduanya bagus, jadi saya nggak milih, saya di rumah aja. Saya nggak bisa milih karena saya di Jakarta, dapilnya di Jateng ya wes. Oke. Tadi balik ke yang kematian petugas TPS itu jadi kita sepakat apa enggak nih kalau itu sebuah ada konspirasinya kasus itu? Jujur aja kalau di kasus KPPS itu kan kelelahan semua. Kalau dari jumpa pers, bener nggak sih? Kalau KPPS yang kemarin itu kelelahan semua ya? Iya, betul ya. Kelelahan ya, tapi kan ya ada, kita nggak tahu ya itu diotopsi apa enggak ya. Ya jujur aja, ya tahu sendiri lah maksudnya. Iya, angkanya juga belum tentu segitu kan, mungkin di bawah. Bisa jadi, bisa enggak. Nah, gitu. Ya maksud saya ingin ngebawa Mas Tirta ke mindset itu loh. Jika untuk skala lokal, nasional Indonesia, konspirasi kayak gitu bisa terjadi. Itu kasusnya Ibu Sarumpait yang hampir mengelabui kita dengan konspirasi oplas. Ya itu kan konspirasi. Benar-benar. Itu maksudnya. Gitu. Ya itu kan ini untuk skala yang menengah seperti itu, konspirasi itu pasti ada. Dan di lingkar pertemanan Mas Tirta masa nggak ada konspirasi? Pasti ada. Itu hampir pasti ada. Pasti ya makanya. Jadi kita ini kayak apa ya? Jadi yang saya lihat narasi besar dari mainstream media sejak Dedi pas saya ngangkat masalah teori konspirasi itu mungkin tidak terdeteksi oleh radarnya mainstream media. Tapi ketika Dedi ngangkat itu tiba-tiba mainstream media serentak menggiring opini kalau orang-orang percaya teori konspirasi itu adalah orang gila gitu. Dan itu menurut saya kurang setuju sih. Iya, itu berbahaya banget. Dan yang terakhir tadi pagi Tirto ID, sebuah portal media yang saya sangat hormati lah gitu. Saya pikir mereka independen, mereka ngerilis juga artikel yang menggiring opini kalau orang-orang yang menyukai teori konspirasi itu adalah orang-orang yang miskin,
berbahaya dan kriminal. Nah ini kan pola, kenapa tiba-tiba pemerintah ini takut sekali sama teori konspirasi. Ketika pemerintah itu menunjukkan ketakutan atau bereaksi berlebihan, ini pasti ada sesuatu yang ditutupi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurutku justru bukan pemerintahnya sih, Mas Jering. Karena kalau nggak salah itu ciu apa air putih itu? Mau tahu aja. Jadi kalau Insto. Oh iya, anjir Insto tuh. Jadi Gimana? Kalau dari aku sih justru bukan pada sektor pemerintahnya ya. Karena kalau nggak salah Mas Jering itu di caption kemarin nulis statement, benar nggak? Nulis statement intinya tetap tenang, terus konspirasi ada, jangan dipenuhi ketakutan. Statement saya itu, maksudnya kita bicara hashtag apa bicara pesan besar di Pesan besar. Ya. Intinya kan kalau Mas D kan intinya percaya bahwa COVID itu ada dan konspirasi itu ada. Ya, kan? ya.